Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sumber segala berkat bagi kehidupan kami, senantiasa memelihara dan menjagai kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan dan anugerah Tuhan yang melimpah hingga saat ini. Bapa, kami hari ini kembali akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, buat kami mengerti dan mampu melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari 2 Samuel 15 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Begitulah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang hendak masuk menghadap raja untuk mencari keadilan. Demikianlah Absalom mencuri hati orang Israel. Saudaraku, kita semua tentunya pernah melakukan kebaikan, pernah menolong sesama kita, pernah memberikan pinjaman mungkin, ataupun hal-hal lain yang membantu saudara kita. Tetapi apakah semua dari perbuatan baik kita untuk menolong sesama kita adalah murni dan tulus dari hati kita? Hari-hari ini kebanyakan orang-orang melakukan kebaikan adalah hanya untuk pencitraan atau topeng dari dirinya, hanya untuk menarik simpati orang-orang, atau hanya mencari pujian dari orang-orang untuk pengagungan dirinya. Namun berbeda dari kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yang menyadari betul-betul bahwa perbuatan baik yang kita lakukan adalah bukti nyata kita percaya pada Tuhan Yesus. Bukti nyata kita sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita wajib memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar tulus melakukan segala sesuatu kebaikan untuk orang lain dan itu tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan, atau semata-mata untuk kepentingan diri kita sendiri dan untuk kepentingan siapakah kita melakukan apa yang sedang kita kerjakan? Suatu hari nanti, ketulusan dan kebaikan kita akan diuji pada akhirnya, saudaraku. Dan orang-orang pilihan Tuhan yang sungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, yang dimana mereka dengan tulus hati melakukan perbuatan baik kepada sesama mereka, itulah yang akan dikasihi Tuhan dan sesama manusia, yang pada akhirnya di dalam kehidupannya akan memperoleh berkat anugerah dan mahkota abadi dari Tuhan Yesus. Bila pada akhirnya tujuan kita adalah hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga kelak, maka pahamilah saudaraku, kita sebagai orang yang diselamatkan Tuhan, lakukanlah terus kebaikan demi kebaikan bagi sesama kita dengan tulus hati, tanpa mengharapkan imbalan dari orang yang kita bantu. Percayalah berkat Tuhan akan melimpah bagi kita, dan Tuhan tidak akan pernah berhutang bagi diri kita. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, menolong kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa bahwa kami diajarkan untuk melakukan kebaikan dengan tulus hati dan benar-benar murni untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk anugerah kebaikan Tuhan melalui firman-Mu hari ini Bapa. Sungguh kami disadarkan bahwa seringkali kami membantu sesama kami dengan niat tidak baik, dengan niat mengharapkan sesuatu dari sesama kami. Ampuni kami Tuhan bahwa kami manusia yang berdosa, dan ajar kami Tuhan buat hati kami sungguh mau melakukan kebaikan dengan tulus hati, supaya setiap apa yang kami lakukan boleh termulia nama Tuhan. Bapa di surga, Engkau tahu apa yang kami butuhkan, maka ajar kami Tuhan berpengharapan baik pada Tuhan, menanti jawaban Tuhan indah pada waktunya, sehingga kebaikan-kebaikan yang kami lakukan akan kami terima kelak balasannya dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang terus pulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Perubahan kesejahteraan yang lebih baik hari demi hari boleh terjadi. Tuhan bukakan lapangan pekerjaan, perubahkan ekonomi saat ini menuju ke arah yang lebih baik. Kiranya Tuhan pakai pemerintahan dari tertinggi yang terendah
supaya mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan untuk kepentingan rakyat-Mu ya Bapa. Terlebih Tuhan, untuk setiap program pembangunan yang sudah direncanakan dan sedang berjalan, Tuhan kiranya bantu supaya setiap prosesnya dapat berjalan baik hingga pada akhirnya selesai tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Kiranya terus Tuhan sertai, pakai gereja Tuhan sebagai alat pelayanan Tuhan, boleh menyatakan Tuhan senantiasa ke banyak orang, memancarkan berkat dan kasih Tuhan, sehingga orang banyak boleh melihat Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang buat para pengurus gereja, majelis, pendeta, dan jemaat boleh saling bahu-membahu dalam menyatakan pelayanan mereka bagi Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi keluarga kami. Terus Tuhan lindungi dan jagai, sertai dimanapun keluarga kami beraktivitas Bapa. Tetap Tuhan jadikan jadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan biarlah keluarga kami terus memuliakan nama Tuhan senantiasa. Juga kami berdoa Bapa untuk usaha dan pekerjaan kami. Tuhan yang tambahkan berkat rezeki dan kesehatan di dalam kami mengusahakannya. Dan juga dengan berkat yang Tuhan berikan tercukupi segala kebutuhan kami. Serta ajar kami bijak Tuhan mengelola berkat yang Tuhan berikan agar nama Tuhan tetap termulia. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini biarlah Tuhan yang pimpin dan arahkan kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa menuntun langkah hidup kami agar hidup kami tetap di jalan yang Tuhan kehendaki dan boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menuntun hidup kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.